Suami saya mungkin kehilangan karena saya sakit. Tolonglah Pak, bantulah saya. Pandanglah saya sama anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang saat ini adalah kepala negara kita, yang mana bisa pastinya membantu rakyat-rakyat yang lagi ada masalah, khususnya rakyat rakyat kecil seperti kami ini, khususnya dari Kota Medan. Selamat pagi juga, Assalamualaikum juga buat Kapolda Sumut, buat pimpinan Polrestabes Medan juga. Entok ucapkan selamat pagi. Entok di sini berbicara sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan yang mana Entok memang adalah warga sah Kota Medan. Di sini juga Entok berharap Bapak Edi Mariadi bersama dengan Bapak Bobi bisa membantu apa yang Entok inginkan, yaitu sudah dilihat tadi penggalan videonya Bapak yang terhormat. Itu adalah jerit tangis dari seorang istri dan seorang ibu dari 4 orang anak, yang mana suaminya sekarang adalah diduga suami ibu ini adalah seorang oknum polisi, dari di mana suami ibu tersebut diduga telah melakukan tindakan kriminal, yaitu kronologisnya seperti ini Bapak. Jadi Entok di sini berbicara sebagai sahabat Polri ya Bapak. Jadi sahabat Polri sebenarnya adalah Ratu Entok gitu. Kenapa Ratu Entok adalah sahabat Polri? Karena sahabat Polri itu adalah orang yang taat akan peraturan, orang yang tidak kriminal. Nah itu adalah saya Bapak. Jadi Ratu Entok di sini berbicara sebagai rakyat jelata, yang mana saya adalah sahabat Polri, khususnya Polrestabes Medan dan Polda Sumut. Karena saya tidak kriminal, saya juga taat peraturan, saya juga taat pajak Bapak. Dan saya alhamdulillah bekerja, yang mana bisa mempekerjakan orang di sekeliling saya, tidak menjadi pengangguran lagi Bapak. Jadi saya harap kepada Bapak Sigit juga sebagai Kapolri kita bisa mendengarkan saya, khususnya Ratu Entok, dari sisi perikemanusiaannya Bapak. Jadi ibu ini adalah istri dari oknum polisi yang mana diduga dia melakukan tindakan kriminal penjamretan. Itu masih diduga Bapak. Karena apa saya bilang diduga? Kejadiannya juga tidak terjadi secara utuh. Di mana oknum wartawan bersama dengan istrinya, diduga oknum wartawan ya, tapi belum tentu dia juga wartawan, karena kita juga ada isu yang kita dengar dia itu tidak mutlak wartawan karena tidak ada ID card-nya ataupun pengenalan sebagai wartawan. Si diduga wartawan ini, korban ini mengeser di marketplace ya, tempat media sosial untuk jual beli barang bekas. Nah, sepeda motor mereka adalah bodong, tidak lengkap surat-suratnya ataupun mati ininya Bapak pajaknya. Nah, jadi 3 oknum polisi dari Polrestabes ini ingin melakukan jual beli. Nah, karena dilihat memang sudah tahu bahwa sepeda motor ini adalah tidak lengkap surat-suratnya ataupun bodong. Nah, adalah inisiatif dari ketiga oknum polisi tersebut ingin melakukan pengambilan secara paksa sepeda motor ini gitu. Karena memang terdesak kondisi istri yang tiap hari harus kemoterapi, di mana istri dari salah satu oknum polisi ini sakit kanker serviks yang harus kemoterapi setiap bulannya, bahkan tiap minggunya harus check up. Nah, atas dorongan tersebut kita nggak usah cerita ini ya Bapak, siapa aja manusia pasti akan terjadi untuk berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, di sini Entok berbicara gini Pak, dari sisi kemanusiaannya, bukan Entok mengatur ataupun mencampuri hukum negara ataupun penyidik kita, tidak gitu. Kalau Putri Chandrawinata, istri dari Ferdi Sambo, yang mana sudah jelas jadi tersangka
otak dari pembunuhan, salah satu otak dari pembunuhan Joshua itu bisa dirumahkan Bapak. Bisa diberikan keringanan dengan alasan perikemanusiaan karena punya seorang anak. Nah, oknum polisi dari 3 pelaku yang masih diduga, yang toh pun tidak terjadi penjambretannya, tidak terjadi secara utuh kriminalnya Bapak, yaitu sepeda motor tidak ada, jadi mereka ambil karena mereka keburu-buru memfitnah, membilangkan jambret. Nah, di mana ibu tersebut berusaha untuk mengambil kunci motor sama SNK yang dibawa dari 3 pelaku polisi ini. Terjadilah ibu itu penyeretan, yang mana video itu viral. Nah, saya harus mengasih bocoran juga Bapak, ini beritanya valid. Nah, kenapa video itu bisa bocor? Karena diduga dari suami istri yang memviralkan video ini itu meminta perdamaian dengan nominal yang tidak logika, yang mana 3 oknum polisi ini tidak mampu memenuhinya. Nah, jadi jauh sebelum terjadi pemviralan video tersebut, korban ataupun pelapor ini sudah memberikan seperti nego, kami tidak akan memviralkan dan kami akan memviralkan kalau kalian tidak mau berdamai dengan nominal yang kami kasih. Nah, karena memang polisi tersebut butuh duit untuk perobatan istrinya saja, dia harus melapan-enamkan sepeda motor yang tidak lengkap ini, yang bodong ini. Nah, gimana kita harus damai secara nominal? Disitulah terjadi pemviralan. Nah, di sini juga berarti pelapor juga bukan orang yang baik seperti Ratu Entok. Nah, kenapa dia tidak orang yang baik? Diduga dia sudah mau mencari cara damai dengan nominal yang tidak logika, Bapak. Jadi di sini Entok akan hashtag yang terhormat Bapak Jokowi, Bapak Sigit sebagai Kapolri kita, Polrestabes Medan bersama dengan Polda Sumut kita. Di sini Entok hanya memohon Bapak, memohon sebagai rakyat jelata dan jeritan hati seorang istri yang lagi sakit kanker, yang harus terapi, yang harus kemo setiap minggu, setiap bulannya Bapak. Kalau suami saya di penjara, siapa yang harus menanggung derita saya, yang mengobati saya, yang harus memberi makan saya, memberi makan 4 orang anak saya. Jadi di sini Bapak, karena pasalnya juga belum sempurna, walaupun di sini masing-masing juga kami bukan orang yang suci, pelapor sama telapor Bapak. Saya berharap Kapolri bersama dengan jajaran kepolisian di Sumatera Utara memberikan keringanan sedikit saja Bapak. Saya sebagai istri dan juga polisinya kalau mau dipecat lah Bapak. Saya juga rela kalau suami saya harus dipecat secara tidak hormat karena sudah mencoret citra baik nama seorang kepolisian. Tapi setidaknya Bapak diberikan keringanan, suami saya hanya dipecat. Janganlah Bapak dipenjarakan, karena di sini tidak ada korban Bapak. Tidak ada yang mati, tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang cedera, tidak ada yang terluka secara fisik Bapak. Saya ulangi lagi Bapak, kita harus adil secara hukum. Kalau Putri Chandrawinata bisa Bapak pakai hati dan nurani Bapak sebagai peri kemanusiaan, di sini juga saya berharap sebagai seorang istri lagi sakit, harus butuh dana, harus butuh makan karena kanker yang begitu menggerogoti tubuh saya berharap jajaran kepolisian hanya cukup memecat saya tidak hormat. Tolong beri keringanan Bapak supaya suami saya bisa mengobati saya. Seperti itu aja harapan saya sebagai mewakili hati istri seorang oknum polisi yang mana Bapak dalam kondisi silap ingin mencari duit secara cepat. Seperti itu Bapak. Dan saya juga berharap di sini Bapak, orang Bapak juga bisa secara menengah gitu Bapak. Jangan hanya ya ini kriminal, ini tidak benar. Saya tidak membenarkan kriminal. Saya tidak membenarkan tindakan kekerasan. Saya tidak membenarkan apapun itu yang melanggar hukum. Karena Ratu Entok sudah jelas aktivis Kota Medan yang tidak pernah melanggar hukum Bapak. Nah, tapi di sini Entok berharap Bapak tolong pakai sedikit hatinya saja Bapak. Dengan dipecat aja dari konstitusi kepolisian itu sudah sangat menghukum mereka Bapak. Karena di sini tidak ada korban jiwa yang dihilangkan. Putri Chandrawinata yang begitu viral, yang menyita waktu dan otak kita aja bisa diberikan keringanan. Masa ini tidak bisa Bapak?
Coba pandang istrinya, bawakan ke diri kita kalau kita punya anak 4, istri yang lagi kronis, tapi suami harus dipenjara hanya karena masalah yang belum sempurna tindak pidananya Bapak. Saya harap Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Bapak Sikit, Bapak Jokowi, dan bersama dengan netizen-netizen semuanya, bersama dengan kekuatan hati mama-mama, hati seorang istri, saya harap mau membantu memviralkan ini supaya sampai ke jajaran kita, supaya bukan hanya orang yang berpangkat hebat seperti Ferdy Sambo saja yang harus diberikan perlindungan hukum, tapi ini juga ada sisi kemanusiaan yang harus kita dengar sedikit, karena kita juga manusia yang pastinya akan salah, yang pastinya bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak logika, di mana kita harus terdesak dalam hal-hal tertentu. Seperti itu Bapak. Saya Ratu Entok dengan serendah-rendahnya Bapak, dengan hati serendah-rendahnya bermohon supaya orang Bapak memberikan sedikit aja keringanannya. Kami sebagai orang jelata ikhlas mendapatkan hukuman secara kepolisian, yaitu dipecat secara tidak hormat. Kalau memang pun harus dipecat Bapak, tapi setidaknya jangan sampai di penjara Bapak, karena tidak ada korban jiwa di sini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.